Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Salam sobat-sobat TPMDS dimanapun berada. Welcome back to my channel TPMDS. Selamat datang kembali pada channel TPMDS. Nah, ini ada informasi terkait perkembangan terkini rekrutmen P3K Guru untuk tahun 2022. Nah, sejatinya untuk rekrutmen P3K tahun 2022 ini kita akan terus mengawal bagaimana perkembangan serta mekanisme rekrutmen guru P3K tahun 2022. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim pada upacara HUT PGRI ya. Nadiem meminta PGRI ini terus mengawal rekrutmen 1 juta P3K tahun 2022. Kemudian dari DPR RI juga ya, Komisi 10 ini meyakinkan yaitu harus terus mengawal rekrutmen 1 juta P3K guru. Nah, kenapa ini harus dikawal? Supaya rekrutmen P3K guru ini berjalan dengan baik dan tanpa menyisakan banyak masalah seperti di tahun 2021. Nah, seperti yang kita ketahui, tahun 2021 memang banyak sekali masalah-masalah yang timbul akibat dari kurangnya koordinasi, kurangnya pengawalan dan sebagainya. Jadi untuk tahun 2022 ini kita belajar bagaimana untuk rekrutmen P3K Guru 2022 ini agar berjalan dengan baik dan tanpa meninggalkan masalah-masalah yang baru lagi. Nah, kemudian di sini informasi terbaru dilansir dari PGRI Jateng. Nah, ini ya, dari PGRI Jateng di sini Ketua PGRI Jateng, Dr. Muhdi S. Hum, ini katanya memperjuangkan perjuangan PGRI adalah pemenuhan 1 juta P3K guru melalui skema aparatur sipil negara ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini masih memberikan prioritas untuk guru honorer. Nah, ini dilansir hari ini yaitu tanggal 20 Mei tahun 2022. Nah, inilah keterangan dari Dr. Muhdi S. Hum terkait P3K gurunya. Passing grade ada seleksi lolos, nggak ada formasi, ini kan masalah lagi. Maka kami mohon pemerintah daerah segera buka formasi. Nah, lalu dari hasil Konker Kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar tahun kedua masa bakti untuk PGRI. Nah, di sini ada keterangan yaitu prioritas kebijakan pengangkatan 1 juta guru P3K ini masih untuk guru honorer. Nah, dilansir dari Kominfo PGRI Jateng, Ketua PGRI Jateng Dr. Muhdi S. Hum kembali menegaskan perjuangan PGRI terkait dengan pemenuhan 1 juta guru melalui skema aparatur sipil negara ASN ini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih memberikan prioritas untuk guru honorer ya. Jadi di sini serta memberikan afirmasi pada guru honorer sekalipun ke depan kita mohon agar dapat memberikan afirmasi atas masa kerja. Nah, di sini demikian antara lain pemaparan dari Ketua PGRI Jateng ya pada hari Kamis 19 Mei tahun 2022 yang dihadiri di sini yaitu Ketua Haji Sri Wianto SPD ya, dan lain-lainnya ini dilengkapi 14 ketua dari bidang WIS. Nah, selain itu juga dari Ketua PGRI Pusat Unifa Rusidi juga memaparkan bahwa tes P3K guru ini hanya formalitas saja demi untuk pemenuhan 1 juta guru P3K. Kalau di stop diselesaikan aja yang 1 juta guru kebutuhan itu honorer. Kalau memang harus direkrut tes formalitas saja berdasarkan itu ya. Karena mereka kan sudah terbukti berdedikasi yang sangat tinggi. Menurut saya sih itu ya upaya kita lah, upaya terus menerus secara politis, secara profesional, secara moral kita akan terus sampaikan bahwa ini adalah kebutuhan yang nggak bisa ditawar. Nah, sejalan dengan PGRI tadi, Kemendikbudristek juga telah mempertegas kembali yaitu di sini untuk mempercepat penuntasan 1 juta guru ASN P3K di tahun 2022 dengan mekanisme baru rekrutmen ASN P3K guru yang memprioritaskan guru honorer yang sudah lulus passing grade yang lebih diutamakan untuk mendapatkan formasi. Nah, informasi lain dilansir dari Disdik Bengkalis.
ini mengunjungi Kemendikbudristek. Nah, ini ya, mengunjungi Kemendikbudristek untuk memperjuangkan nasib guru P3K pada Disdik Bengkalis. Di sini memaparkan yang pertama yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kadisdik Kabupaten Bengkalis, ya, ini bersama DPRD Bengkalis mengunjungi Kemendikbudristek. Nah, jadi kehadiran orang nomor 1 pada Distrik Bengkalis itu bertujuan untuk memperjuangkan kejelasan nasib guru honorer yang telah lolos ambang batas atau lolos passing grade. Maka pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K guru tahun 2021 kemarin, namun ini belum mendapatkan formasi. Nah, beliau juga mengatakan kami ini bertekad menyelesaikan berbagai masalah yang timbul pada sektor pendidikan. Di sini salah satunya adalah masalah yang dihadapi saat ini nasib guru honorer menjadi P3K, ungkap dari Disdik Bengkalis yaitu Kholijah pada hari Kamis 19 Mei tahun 2022. Nah, di sini ada sekitar 86 guru yang nasibnya ini belum jelas yang harus kita perjuangkan ke Kemendikbudristek, khususnya pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK. Nah, terkait 86 guru yang lulus passing grade namun belum mendapatkan formasi, Kholijah ini berharap di tahun 2022 ini mereka lulus dan masuk formasi tanpa dites lagi. Nah, itu ya. Jadi di sini sedangkan untuk formasi tahun 2022, pemerintah Bengkalis melalui Disdik ini sudah mengajukan sekitar 448.000 formasi baru. Ini di luar dari 86 formasi yang sudah lulus passing grade tanpa formasi di tahun 2021. Nah, setelah mengadakan rapat bersama Kemendikbudristek, ini bagian Dirjen GTK, hasilnya mendapatkan yaitu Dirjen GTK Kemendikbudristek ini yang diwakili oleh Nugroho mengatakan pada prinsipnya Kemendikbudristek ini siap mengakomodir dan memperjuangkan guru P3K. Salah satunya yaitu Kemendikbudristek tengah mengupayakan perubahan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi Kemenpan-RB, ataupun nanti terbitnya adalah Permenpan-RB baru. Ini harapnya para guru yang sudah lolos passing grade bisa langsung mendapatkan formasi bila sudah tersedia dan tidak perlu ikut tes seleksi P3K guru lagi. Nah, itulah hasil dari rapat koordinasi bersama Kemendikbudristek, ya. Nah, jadi di sini menanggapi dari Kadisdik Kholijah ini dihadiri juga dari Kabid Pembinaan SKD, ya, dari kesiswaan dan sebagainya, serta dari Komisi DPRD Bengkalis. Nah, itulah informasi terkini terkait hasil dari audiensi ataupun Kemendikbudristek, DPRD dan pemerintah daerah. Selain itu ada informasi dari Kemenpan-RB ini tengah menggodok suatu regulasi juga, ya. Jadi regulasi ini untuk honorer. Nah, jadi dilansir dari CNBC, tak hapus tenaga honorer, ini Pemda siap-siap dikenakan sanksi. Nah, bagi instansi pemerintah yang tidak menghapus tenaga honorer paling lambat tahun 2023, maka akan dikenakan sanksi. Nah, berarti ini tahun 2022 ini adalah tahun terakhir adanya honorer, ya. Nah, jadi sanksi ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, ya, sebab honorer ini sudah dilarang oleh Kemenpan-RB, ujar dari Biro Hukum Humas Kerjasama BKN Satria Pertama kepada CNBC pada 18 Mei tahun 2022. Nah, ya, dengan itu tahun 2022 ini adalah tahun terakhir untuk mengangkat, ya, seluruh honorer yang ada di instansi pemerintah. Jadi sesuai dengan perkembangan informasi tadi, ya, bahwa PGRI dan pemerintah daerah juga memperjuangkan nasib-nasib guru honorer di tahun 2022. Karena apa? Karena paling lambat tahun 2023 ini honorer ini akan dihapuskan dan Pemda yang melanggar dari kebijakan tersebut akan diberikan sanksi, ya. Biasanya juga ada sanksi administratif dan sebagainya.
Nah, maka dari itu, tahun 2022 ini honorer setiap instansi instansi pemerintah ini selayaknya diangkat menjadi ASN, PNS maupun P3K. Nah, tak jarang juga di sini ada sebuah kisah terkait pengangkatan guru honorer ini, yaitu kisah Bapak Tarmizi, guru honorer di Aceh. Ini diangkat menjadi P3K jelang masa pensiunnya, dan sini sudah mengabdi 33 tahun. Nah, begitulah ya tentang nasib-nasib honorer ini, karena baru ada pengangkatan pada tahun 2021, kemudian 2022 ini. Nah, jadi umurnya pun sudah mendekati pensiun. Nah, inilah berbagai kisah tentang honorer ya, yang sudah mengabdikan dirinya pada negara dan sudah memberikan waktu dan tenaganya ya. Jadi di sini seharusnya pemerintah ini sangat berterima kasih kepada honorer-honorer di Indonesia yang telah ya mengabdikan dirinya membantu pemerintah untuk keberlangsungan dari negara Indonesia. Nah, inilah sekilas cuplikan dari Bapak Tarmizi, guru honorer di Aceh, yang diangkat menjadi ASN P3K menjelang masa pensiunnya. Saya sangat berterima kasih kepada beliau. Pada saat ini beliau sudah menyerahkan SK P3K untuk saya. Saya yang lain tidak tahu mengatakan apa ya. Yang jelas saya sangat berbahagia, senang sekali pada saat-saat saya sudah berakhir di Modal Bangsa Arun. Saya dari ujung belang itu harus angkat sepatu dengan lumpur, naik BE. Pokoknya penting ke sekolah lebih cepat. 7.15 sudah masuk. Nah, itulah sedikit serangkaian informasi terbaru terkait P3K Guru. Mari kita kawal bersama-sama, mari kita bersatu untuk supaya para honorer di Indonesia ini segera diangkat menjadi ASN demi keberlangsungan masa depan Republik Indonesia yang lebih baik dan lebih maju lagi. Kemudian bagi Bapak Ibu guru honorer, jangan putus semangat, terus ya kita mendorong, baik kita dari media-media ataupun dari Bapak Ibu, terus mendorong agar tahun 2022 ini pemenuhan dari ASN P3K guru ini segera terrealisasi dan tercapai. Kemudian Bapak Ibu guru juga dapat meningkatkan penghasilan dan dapat kehidupan yang layak daripada sebelumnya. Sekian, terima kasih dari sobat-sobat TPMDS semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.